Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Esye dalam konten Sehat Ya. Saat ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat Esye semua terkait dengan penggunaan obat pada keluhan sindrom dispepsia. Kita tahu bersama bahwa sindrom dispepsia merupakan kumpulan gejala atau sindrom berupa rasa nyeri atau rasa tidak nyaman di lambung, berupa mual muntah, kembung, mudah kenyang, rasa penuh pada perut, sendawa yang berulang-ulang. Nah, sekarang saya akan berbagi obat yang bisa sahabat gunakan ketika mengalami keluhan di atas tadi. Pertama adalah obat antasida. Obat antasida dapat bekerja cepat dalam hitungan menit setelah diminum. Antasida ini bekerja untuk menetralisir asam lambung dengan gejala-gejala nyeri ulu hati, mual, muntah, perut kembung, rasa panas di dada, dan sendawa yang berulang-ulang. Perlu diketahui bahwa obat ini hanya digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala dan tidak untuk menyembuhkan penyakit sahabat Esye. Antasida bisa tersedia dalam bentuk tablet dan cairan suspensi yang bisa didapat di toko obat ataupun di apotek-apotek tanpa resep dokter. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit mah, bahkan bisa meringankan penyakit gastritis. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan antasida, di mana aluminium hidroksida, ada kalsium karbonat, magnesium karbonat, ada magnesium trisilikat, dan magnesium hidroksida. Dan terbanyak dalam kombinasi adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Di beberapa produk obat mah, antasida juga terkadang dicampurkan dengan obat lain, misalnya simitikon atau alginat, yang tentunya kerjanya akan lebih mempercepat mengatasi keluhan sahabat Esye semua. Nah, kita lihat ada beberapa merek dagang antasida. Antasida Doen, Karsida, Biogastron, Dexanta, Gastran, Proma, Gastroma, Gestrik, Konima, Magasida, ada Maktral, Milanta, Polisilin, Simiko, dan masih banyak lagi merek-merek yang beredar di toko-toko obat atau apotek. Nah, sahabat Esye, sebelum kita meminumnya, kita tentu harus membaca baik-baik aturan minumnya. Pertama, perhatikan kadaluarsa obat. Jangan sampai dianggap menyembuhkan, padahal menambah keparahan keluhan kita akibat obatnya sudah kadaluarsa. Kedua, efek antasida bila digunakan bersamaan dengan obat lain, misalnya dengan antibiotika, amoksisilin, penisilin, tetrasiklin, obat fenilbutason, indometasin, naproxen, quinidin, dan dikoksin yang dapat menyebabkan efek obat antasida akan berkurang. Ketiga, meningkatnya penyerapan aluminium hidroksida jika digunakan dengan vitamin C atau asam askorbat. Peningkatan risiko terjadinya efek samping akibat penumpukan aluminium jika digunakan dengan obat lain yang mengandung aluminium tentunya. Keempat, apabila kita minum bersamaan dengan obat dengan lansoprazol, omeprazol, ranitidin dapat mengakibatkan perdarahan lambung dan memperberat perdarahan lambung. Nah, sebaiknya diminum dengan jarak waktu 1-2 jam setelah kita minum antasida. Kelima, hati-hati kita mengonsumsi antasida jika ada alergi terhadap obat ini dan kandungan yang ada di dalam tentunya. Keenam, sebaiknya konsultasikan dengan dokter perihal penggunaan antasida untuk anak-anak di usia di bawah 12 tahun, ibu-ibu hamil, orang-orang yang memiliki riwayat alergi obat, penyakit ginjal, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, fenilketonuria, ada radang usus atau penyakit hati seperti sirosis, orang-orang yang sementara dengan diet garam, ada diare atau konstipasi, susah buang air besar. Sebaiknya semua itu harus kita konsultasikan dengan dokter. Segera ke dokter bila Anda mengalami reaksi obat. Nah, bagaimana dosis atau aturan minum obat antasida ini? Salah satu produk antasida yang mengandung 200 mg aluminium hidroksida dan 200 mg magnesium hidroksida dengan sediaan tablet kunyah bisa dikonsumsi 1-2 tablet 3 kali sehari. Sebaiknya dikunyah dulu sampai halus agar obatnya langsung cepat bereaksi. Nah, untuk obat-obat antasida yang berbentuk suspensi bisa dikonsumsi 1-2 sendok takar yang sudah disiapkan dalam kemasannya.
Diminum 3 kali sampai 4 kali sehari. Dan sebaiknya sebelum diminum, kita kocok dulu. Nah, jika Anda ragu, diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan dosis dan lama pengobatan yang sesuai dengan kondisi Anda. Sebagai informasi, silakan hubungi Klinik Madani dengan dokter yang ada di Klinik Madani. Demikian info dari saya, Dr. Esye, dalam konten Sehat Ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.